Oke. Silakan Coach Humphrey. Ya, thank you. Ini saya langsung share screen ya. Silakan. Oke, coba. Sambil nunggu. Selamat siang semuanya. Thank you for the time. Ini sesi saya terakhir ya, betul ya? Benar, Coach Sesi Humphrey. penutup. Oke, so we're gonna have fun a bit ya. Kita akan senang-senang secara intelektual tentu, bukan senang-senang secara musik dengan dansa, tapi dengan intelektual. Kita akan relax dulu ya. Jadi leading, tadi kok agak lambat ya. Leading the culture of change ya, memimpin budaya perubahan ini sebetulnya sesuatu yang kompleks sekali. Jadi saya melihat beberapa artikel dan saya membaca beberapa buku, termasuk bukunya Adam Bryant. Jadi kalau teman-teman pengen tahu detailnya, ini saya bawa bukunya. Ini saya lagi Alright, sambil nunggu Coach Humphrey lebih stabil koneksinya, teman-teman silakan kalau ada pertanyaan seputar merubah tim, merubah budaya, ya hari ini kita akan bicara tentang leading the culture of change. Jadi budaya seperti kita tahu atau culture seperti kita tahu adalah faktor yang sangat penting dalam bisnis dan dalam team building dan dalam leadership, tapi sometimes kita tidak terlalu tahu bagaimana secara aktual ya, kalau teorinya mungkin banyak, tapi secara aktual bagaimana merubah sebuah budaya. Nah, monggo sambil disimak pembicaraan ini, kalau ada pertanyaan langsung ke chatboard. Oke, saya kembalikan ke Coach Humphrey. Silakan Coach Humphrey. Ya, sorry. Ini agak, tadi waktu sharing screen agak problem. Oke, so, hang on. Oke, semua udah lihat ya? Yap. Alright, selamat siang semuanya. Selamat siang leaders, thank you for the time. Ini sesi saya terakhir, so judul ini sebetulnya berat sekali ya. Jadi kalau teman-teman mau lebih dalam, ini ada buku yang very good book. Jadi dari Adam Bryant, ini namanya Quick and Nimble. Ini buku tentang bagaimana. Jadi Adam Bryant ini mewawancara ratusan CEO dari tahun 2008 sampai tahun 2011 kalau saya nggak salah lihat ingat tanggalnya, tahunnya. Jadi dia mengevaluasi dari seratusan CEO bagaimana dia bisa merubah perusahaan-perusahaan yang besar itu menjadi nimble ya. Nimble itu gesit ya, lincah gitu ya, quick and nimble. So, but of course karena tidak memungkinkan untuk saya sadur satu buku, jadi saya akan membuat poin-poinnya dan ini poin-poin yang saya juga gabung dari beberapa pengalaman saya. Ya, so supaya cepat waktunya biar bisa tanya jawab. Saya lebih senang tanya jawab ya karena ini kalau leading the culture of change ini enakan ngomong sebetulnya. Jadi saya kasih poin-poinnya, and then teman-teman bisa ambil poinnya apa, and then you siapin pertanyaan, jadi kita bisa langsung supaya tidak terkesan terlalu banyak teorinya begitu ya, karena sebetulnya leading culture of change ini banyak teorinya. Oke, so pertama ketika kita melihat sebuah perusahaan itu nomor satu yang kita mesti lihat adalah siapa pemimpinnya. Jadi who am I ini bukan timnya tapi pemimpinnya. Ya, setiap culture itu harus dibentuk dari pemimpinnya. Tidak ada pemimpin perusahaan yang membiarkan culture-nya dibentuk oleh anak buahnya. Ini kesalahpahaman yang fatal yang perlu kita luruskan ya. Jadi para leader semuanya yang melihat event kita di Leadfest kali ini tolong di garis bawahi bahwa pemimpin itulah yang bertanggung jawab untuk menciptakan culture, bukan anak buahnya ya, bukan konsultannya, bukan coachnya, apalagi karena beberapa kali saya tanyain coach gimana kalau coach saja menentukan culture-nya, ini tambah ngaco lagi gitu ya. Ikut perusahaan bukan, taruh saham juga enggak, aktif juga tidak, tapi diminta untuk membuat culture. Jadi culture itu nggak bisa pesanan, nggak bisa titipan, nggak bisa beli jadi, nggak bisa plug and play. You have to create your own culture. Okay? So saya start dengan who am I ya. Who am I ini berarti siapa saya. Dan ada beberapa contoh dan saya klasifikasikan jadi 4. Yang pertama adalah kalau pengusaha dan para leaders ini ternyata personal brandingnya itu masih pakai namanya promise from the owner. Artinya apa? Artinya kita sebagai pemimpin itu memimpin perusahaan dengan gaya toko tradisional, pebisnis tradisional. Ini kebetulan saya ambil contoh di luar negeri ya, toko kelontong gitu ya, toko kelontong, toko apapun juga sifatnya tradisional yang menggunakan sistem yang administratif yang sederhana, yang menggunakan sistem perintah langsung,
yang tidak menggunakan terlalu banyak SOP, yang tidak terlalu banyak menggunakan sistem. Ya, tidak peduli itu perusahaan kecil atau besar, tapi perusahaan dengan mentalitas atau dengan budaya seperti ini yang kita bilang namanya personal branding. Apa kata ownernya, apa kata pemimpinnya itu dijadikan sebagai mata uang tertinggi. Jadi saya ingat dulu ayah saya bilang kalau kita itu pengusaha itu terbukti omongannya benar, maka sebetulnya kita tidak usah surat menyurat. Kita ke tempat teman pun juga kita akan dapat deal hanya karena muka kita. Ya, muka itu bukan berarti tampan atau jelek cantiknya, tapi adalah fokus adalah kita dikenal sebagai apa. Ya, personal branding yang dikenal berarti ownernya. Oke, nah kalau Anda memiliki bisnis dengan konsep ownernya, ya tabiat ownernya, tabiat dari kesenangan ownernya seperti apa dan kebiasaan owner seperti apa. Nanti saya bahas lebih dalam poinnya itu. Yang kedua, contoh adalah bisnis yang digaungi apa yang dikelola dengan cara yang namanya leaders branding. Jadi bukan ownernya sebagai namanya, tapi leaders branding ini berarti ikonik. Jadi seperti Steve Jobs mendiang, ini menahkodai sebuah bisnis Apple yang kemudian menjadi bisnis dunia, dan ini yang dikenal sebagai Steve Jobs-nya itu Apple-nya, begitu ya. Apple-nya itu Steve Jobs-nya, gitu ya. Jadi kalau kita bilang sekarang ketika Apple sudah ditinggal oleh Steve Jobs, maka oleng, gitu ya, oleng. Ini mirip dengan personal branding, tapi bedanya adalah Steve Jobs ini ikonnya. Jadi ikoniknya yang menjadi brand di dalam perusahaan itu. Again, nanti saya jelaskan poinnya apa di slide berikutnya. Kemudian ada people atau team branding. Jadi ada pemimpin bisnis yang memiliki penekanan ke market itu yaitu timnya. Ini kita ambil perusahaan plat merah Singapura Airlines, yang dijual adalah timnya, yaitu stewardess-nya atau pramugari dan pramugaranya. Jadi kalau kita bilang siapakah yang menjadi branding daripada Singapore Airlines, itu adalah timnya sendiri. Ya, jadi ini people atau team branding-nya. Dan yang terakhir adalah yang kita bilang perusahaan yang menekankan branding berdasarkan teknologi atau aplikasi. Ya, kebetulan kita pakai Uber, tapi ini mewakili saja semua aplikasi di perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi. Jadi kita punya 4, yaitu tadi yang pertama adalah personal branding, yaitu nama baik ownernya. Yang kedua adalah kepandaian, kecakapan, keterampilan, kejeniusan daripada pemimpinnya. Ini tidak mesti owner ya, tapi pemimpinnya itu berarti CEO-nya. Yang ketiga adalah yang kita bilang people branding, jadi perusahaan yang berdasarkan penekanan kepada timnya, dan yang keempat adalah teknologi dan sistem branding. Kalau kita lihat keempat ini unik. Nah, kenapa kita bicara ini dalam konteks leading the culture of change? Karena poin saya adalah ketika Anda mau memimpin suatu perubahan, Anda perlu tahu di mana start awalnya. Apakah Anda start awal sebagai pemimpin yang memang menekankan nama baik ownernya atau founding father-nya? Apakah Anda perusahaan yang start di perusahaan yang dikenal sebagai perusahaan yang memang dikenal karena keterampilan, kehebatan, dan kejeniusan daripada CEO-nya atau pemimpin direkturnya? Ataukah Anda dikenal sebagai tim yang hebat, tim yang keren, ataukah Anda dikenal sebagai perusahaan teknologi yang nggak peduli siapa pemimpinnya, yang penting apps-nya keren, yang penting teknologinya canggih. Ya, based on that, and then kita move ke teknologi, ke culture yang Anda inginkan. Nah, kalau kita tanya berarti culture-nya gimana, Coach? Di masing-masing 4 ini itu ternyata ada beda-beda. Nah, ini saya menggunakan sebuah teori yang sebetulnya diciptakan oleh profesor dari University of Michigan. Nah, tapi intinya gini, ya, teorinya panjang, tapi dia gini. Jadi kita punya 4 ini yang kebetulan cocok dengan apa yang tadi saya sharingkan. Jadi ada 4 jenis perusahaan sebagai starting point. Nah, ini diagram biasa, jadi very simple. Jadi ada satu yang namanya hierarki, kemudian ada clan, adhocracy, dan market. Apa sih ini? Kita lihat satu-satu ya. Jadi, pertama adalah clan. Clan ini adalah perusahaan yang berbasis memiliki value atau culture sebagai extended family. Ya, perusahaan-perusahaan di mana anak buahnya itu biasanya anaknya sendiri, sepupunya masih berhubungan darah. Kemudian cara value atau culture mereka adalah mentoring. Ya, jadi cara mereka membesarkan bisnis mereka dengan mentoring. Mentoring memberitahukan yang benar yang salah bagaimana, sifatnya adalah atas ke bawah begitu ya. Jadi yang tua ngajarin yang muda, kemudian yang senior ngajarin junior, and so on and so on.
Ya, kemudian nurturing berarti lebih ke arah disayang saya, di nurture, di eman kalau bahasa Surabayanya, dicintai, diperhatikan, dipastikan kebutuhannya itu nurturing. Ya, kemudian budaya namanya partisipasi. Budaya partisipasi berarti setiap anggota tidak boleh terlalu hitung-hitungan. Semua orang harus memiliki share of responsibility. Jadi kalau ada masalah satu, maka yang lain juga harus ikut menanggung problemnya dan mencari solusinya. Lepas dari apakah divisi itu ada atau tidak. Nah, kalau kita lihat sendiri, sebetulnya kalau Anda start dengan budaya seperti ini, clan, kekeluargaan, maka Anda mesti sadar dong, kekuatan Anda dan kekuatan kita itu di sini. Ya, jadi kemampuan perusahaan kita itu besar karena kita ini tergantung family. Kita tergantung dari konsep mentoring. Kita ini adalah perusahaan yang besar karena kita ini saling tepo seliro, saling paham dan saling mengerti satu sama lain, dan kita selalu bergotong royong dan memberikan bantuan tanpa hitungan. Ini adalah yang namanya clan. Nah, lain lagi kalau advocacy. Advocacy ini value atau budayanya, you start dengan yang namanya dynamic. Dynamic ini artinya adalah tidak tergantung dengan sebuah how do I put it? Dynamic itu berarti dinamis sekali ya. Jadi tidak ada yang namanya urusannya saudara, tetangga, teman, nggak ada. Dinamis itu berarti semua berdasarkan fungsinya masing-masing. Ya, entrepreneurial ini berarti setiap anak buah, setiap perusahaan di dalamnya itu harus memiliki jiwa entrepreneur. Jadi Mas Asrul benar-benar cocok di sini. Jadi advocacy ini apa? Jadi semuanya egaliter. Ya, semua orang harus memiliki kemampuan untuk mengemukakan pendapat dan harus bisa menentukan maunya apa. Ya, risk taking. Tadi sekali lagi Mas Asrul mengatakan kalau ayah kita tidak cocok, bohongin aja. Ini sebetulnya tadi saya mau bilang lah, ini kan tepat sekali. Cocoknya ini gambarnya Mas Asrul saya taruh di sini, tapi karena nggak keburu buatnya tahunnya baru sekarang yang nggak bisa edit. Ya, jadi risk taking kita mesti setiap tim harus ada risk takingnya. Nah, Anda bisa bayangin ya kalau saya lepas dikit ya. Kalau dasar dari perusahaan kita itu clan, kemudian kita masuk menuju ke leading the culture of change, kita ingin berubah culture-nya ke sini. Ini yang kita mesti hati-hati. Dan by the way, kepada semua kuadran ini kita mesti hati-hati. Kita mesti tahu dari mana ke mana. Dari mana ke mana. I hope this is clear. Anda mesti tahu dari mana ke mana. Ya. Nah, kemudian values innovation itu artinya apa? Harus kreatif, harus inovatif. Nah, ini beda. Kalau di sini mereka nggak terlalu senang kalau ada inovasi. Mereka mau yang namanya aman, standar, dan terstruktur. Oke, sekarang kita lihat market lagi. Of course, ini agak cepat sedikit. Kalau nanti mau tanya, kita siapkan pertanyaan, mungkin mulai dari sekarang dicatat, jadi saya bisa kasih respon dan jawab. Market, perusahaan yang berbasis market, ya itu namanya result oriented, menghasilkan hasil yang baik sesuai dengan permintaan market, get the jobs done. Ini sorry agak keliru tulisannya. Get the jobs done. S-nya di sini. Get the jobs done. Fokus untuk memberikan value, memberikan solusi ke market, dan menikmati kompetisi, dan yang diukur adalah kemajuan atau achievement. Which is sebetulnya semuanya achievement, tapi market ini terlalu sangat menekankan achievement. Okay? And finally, yang hierarki adalah structure, control, coordination, efficiency, stability. Jadi dia menentukan SOP, aturan main, kontrolnya harus jelas, birokrasinya harus bagus, koordinasinya harus rapi, efisiensi, tidak boros, dan stabil, ya tidak ada gejolak-gejolak. So, kalau kita lihat dari 4 ini, maka kita bisa lihat itu di samping ada tulisannya yang atas. Kalau misalkan teman-teman bisnisnya itu standarnya sekarang itu clan dan advocacy, maka value atau culture adalah flexibility dan discretion. Ya, discretion itu artinya diskresi ya. Jadi fleksibilitas itu kan fleksibel, dan diskresi itu artinya sesuai dengan rembukan, sesuai dengan konsensus. Ya, bisa berubah sesuai dengan konsensus, sesuai dengan manfaat. Kalau diskresi di clan ini berarti sesuai dengan rembukan. Kalau diskresi di advocacy itu sesuai dengan manfaat. Jadi yang kalah, yang kurang bermanfaat, yang menang, yang bermanfaat. Jadi yang aturan yang tidak menghasilkan uang itu boleh dikalahkan dengan aturan yang menghasilkan uang. Intinya kalau di sini, ya, risk taking, entrepreneurial, values, innovation. Nah, sedangkan kalau perusahaan Bapak Ibu, para leaders lebih cocok di clan sama hierarki, daerah zona sini, maka yang sekarang ya, saya nggak bilang yang akan mau bergerak ke arah yang lain, tapi kita tahu bahwa ke arah sini, maka internal, fokus, dan integrasi. Jadi artinya fokusnya kalau dua ini, gabungan antara dua ini, clan dan hierarki, adalah fokusnya ke internal perusahaan,
Jadi banyak rahasianya sebetulnya. Ini di daerah sini ini perusahaan yang sangat tertutup ya. Sangat penuh rahasia, dokumen-dokumen rahasia. Kalau minta izin itu harus berlapis-lapis. Kalau mau minta usul itu, kalau usul itu harus banyak persetujuannya. Kalau kita ingin membuat sebuah gerakan terobosan, wah setengah mampus kalau di sini. Ini pardon my language, setengah mati gitu ya. Kita di sini karena harus benar-benar hati-hati karena dia struktur kontrol dan koordinasi. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu di sini hierarki dan market, jadi kombinasi dari hierarki dan market, maka ini adalah yang kita bilang stabilitas dan kontrol. Ya, ini lebih terstruktur, lebih birokratis, lebih fokus oriented, tapi lebih ke arah ke stabilitas. Jadi tidak boleh terlalu banyak gerakan-gerakan yang tidak disukai, ditebak gitu ya. Very very old fashioned control. Dan yang terakhir, kalau Bapak Ibu bisnisnya di advocacy plus market di daerah sini, maka Anda adalah external fokus dan diferensiasi. Ini kita bilang namanya perusahaan, biasanya perusahaan yang unicorn itu di sini ya. Jadi perusahaan unicorn itu di daerah kanan sini, advocacy sama market, perusahaan-perusahaan teknologi, perusahaan yang keren-keren yang sekarang ada itu di sebelah kanan. Nah, seperti pada biasanya kalau teman-teman melihat melihat diagram seperti ini, maka bisa dikatakan yang paling resiko itu adalah kalau teman-teman mau para pebisnis mau melakukan leading the culture of change dari clan pindah ke market. Ya, dari clan pindah ke market. Ini bisa coret-coret nggak ya? Oke, enggak usah lah, enggak apa-apa lah ya. I think you get my point. Jadi dari clan ini nyebrang ke market, ini paling high risk. Demikian juga dengan hierarki nyebrang ke advocacy, ini high risk ya. Jadi kita perlu tahu, saya perlu teman-teman tahu, para pebisnis leaders tahu bahwa kalau kita ada di kuadran yang clan, kemudian kita pindah ke market atau advocacy atau pindah ke hierarki, vice versa kebalikannya, ini yang paling sulit dan berbahaya ya. Jadi saya kasih contoh pakai visual karena kita lebih suka gambar visual. Ini contohnya. Kalau clan tadi itu adalah perusahaan yang mom and pops, kemudian advocacy itu adalah Steve Jobs, Apple, market adalah teknologi, dan hierarki itu adalah perusahaan plat merah atau perusahaan yang people oriented atau tim. Ya, Anda bisa melihat ya. Jadi kalau misalkan bisa dibayangin ya, perusahaan yang coach aku mau merubah culture-nya, I want to lead the culture of change. Saya ingin membuat sebuah perubahan, budaya perubahan. Saya bilang that's a good idea. Tapi you mesti start dari mana? Kalau kita adalah perusahaan konvensional, kemudian kita masuk ke perubahan ke market seperti ini, ya buat saya banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Artinya risikonya besar banget ya. Dan saya lebih suka untuk pelan-pelan pindah ke advocacy, ini cara saya, kemudian baru advocacy pindah ke market. Ya, dan you get my point. Ini adalah konteks di mana kita paham apa yang kita inginkan, itu kita harus mulai tahu kita sekarang berada di mana, menuju ke mana. Ya, sekali lagi ya. Jadi ketika kita mau lead the culture of change, kita menjadi memimpin perubahan, kita mesti tahu perubahan dari mana ke mana. Ini banyak orang tidak paham, tidak jelas karena asal berubah saja, dan ini sangat-sangat berisiko sekali. Oke? Nah, terus gimana caranya berubah, Coach? Nah, kalau kita kembali sedikit tadi ya, jadi previous ini. Nah, kalau kita lihat, ini kan masing-masing punya culture ya. Ini culture-nya udah kental di sini, ini culture-nya kental di sini, culture-nya di sini. Masing-masing punya culture yang kental. Ada budaya-budaya yang udah kental sekali. Nah, tips saya, cara saya biasanya, di setiap kuadran ini kita akan breakdown. Extended family itu value apa saja yang kita, value itu sesuatu yang kita anggap bernilai ya. Apa yang kita perlu pertahankan, ya, apa yang bisa kita ganti. Jadi kita nego sedikit, gitu ya. Jadi pertama tadi kita tentukan, misalkan dari clan kita mau ke advocacy, coach aku mau ke dynamic entrepreneurial risk taking values innovation. Fine, ditentukan. Saya mau dari clan ke advocacy. Dari clan ini kita tentukan value apa yang kita pertahankan, value apa yang kita mau give up atau kita cari middle ground. Ya, jadi nilai-nilai apa yang kita mau give up, nilai-nilai apa yang kita mau nego dan negosiasi sehingga kita ketemu di middle ground. Ya, this is clear ya. Demikian juga kemudian advocacy, kita cari dynamic ini artinya apa? Value apa yang kita mau adopt, value mana yang kita tidak mau adopt. Entrepreneurial, itu sejauh mana kita mau melakukan adopsi, sejauh mana kita mau mengiyakan ini ya, atau mana yang kita nggak mau. Risk taking, waduh coach, kalau anak buah saya semua nanti risk taking, saya bangkrut. Nah, ini kan pemikirannya klien kan. Kalau anak buah saya bikin sebuah gebrakan, saya belum setuju, mereka jalan duluan, saya yang mampus. Nah, ini yang kita bilang, mana yang kita adopt, berapa skornya, berapa nilainya. Ini prosesnya panjang guys, jadi ini just to give you an idea.
cara kerjanya begitu ya. If you want to lead the culture of change, Anda mesti benar-benar tahu where you stand now, where are you going, kemana, ya, ya. Jadi di mana kita berdiri, kemudian kita mau bergerak kemana. Okay, that's the whole concept. Oke, setelah Anda tahu value-nya, Anda tahu mau seperti apa, jadi that's another exercise yang saya akan verbalkan saja, nggak saya tulis di sini supaya menghemat waktu. Intinya Anda punya semacam kayak list apa yang Anda inginkan, di mana posisi Anda, value apa yang Anda mau adopt, value mana yang Anda mau kalahkan, karena setiap value nggak mungkin diambil semua ya. Apalagi kalau Anda mencoba untuk nekat dari clan, nyebrang ke market, dari hierarki, nyebrang ke advocacy. Ini mabok ini. Ini mabok beneran ini. Ini nggak ketemu nih. Biasanya kalau saya melihat perusahaan seperti ini, itu susah sekali. Ya. Nah, Coach, gimana Coach caranya saya tahu saya mau milih yang mana? Ya, misalkan saya mau milih yang dari clan atau hierarki menuju ke market misalkan, atau dari advocacy menuju ke market. How do I know where to go? Nah, saya biasanya kasih pertanyaan, what is your legacy? Ini pertanyaan yang memang dalam, tapi para leaders tolong dipikirkan, legacy itu apa yang kita tinggalkan, apa yang kita wariskan. Ya, terutama kalau pemimpin perusahaannya juga termasuk adalah founding father atau pencetus usahanya. What is your legacy? Apa mimpi kita yang kita mau tinggalkan di perusahaan kita? Nah, saya tahu ini leading culture of change karena ada hubungannya dengan COVID-19 dan ada sebuah tadi yang VUCA ya, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. I know that itu part of the game. Tapi kita jangan fokus ke kompleksitasnya, ke volatility-nya dulu, ke uncertainty-nya, ke ambiguity-nya. Saya minta teman-teman kalau you want to lead the change, the culture of change, merubah budaya perubahan, kita mesti sama-sama duduk, teman-teman duduk dan memikirkan dengan tenang, what is your legacy? Ya, apa yang Anda ingin tinggalkan seandainya perusahaan ini sudah final seperti apa? Okay, that's another thing yang teman-teman perlu lakukan. By the way, kalau Anda mau tanya, silakan sudah mulai bisa disiapkan. Waktu saya mungkin tinggal 10 menit lagi ya untuk menjelaskan, and then kita masuk ke tanya jawab. Right, Coach. Oke, teknikalnya gimana, Coach? Saya udah ngerti nih. Berarti saya mesti tahu where I stand, kemudian saya mau value dan budaya mau seperti apa yang saya inginkan, kemudian legacy saya mau seperti ini. Of course, dianggap sudah ketemu, walaupun saya yakin teman-teman mungkin masih bingung jawabnya, tapi you have to think, harus berpikir dengan tenang dulu. Oke, sekarang gimana cara tekniknya? Nah, saya menggunakan namanya Start Me. Ya, ini singkatan yang saya suka banget ya. Start Me ini kan mulai saya, gitu ya, atau mulai dari saya, atau mulailah dengan saya. Apapun juga cara kita membahasakan ini, tapi Start Me ini singkatan. Teman-teman mungkin tahu saya adalah saya suka ngajar dengan singkatan karena mudah sekali untuk kita hack ke otak kita. Ya, Start Me. S itu artinya apa? S itu artinya namanya simplicity. Jadi setiap value, moga-moga tadi sempat dicatat ya, nanti saya sharingkan slide saya, biasanya dia minta ke PDF, Anda bisa lihat tadi ya, value misalkan dari market, advocacy, kemudian client, kemudian people, dan segala macam. Anda bisa lihat value dan budayanya, kemudian Anda tentukan, simplicity, simpelkan, tingkah laku, behavior seperti apa yang kita inginkan. Kalau kita berpindah dari misalkan nurturing ke entrepreneurial. Ya, misalkan dari client menuju ke advocacy, nurturing ke entrepreneurial, itu sikap apa yang harus muncul? Kita mesti tahu sikap apa yang muncul. Gimana kok caranya kita tahu sikap kita muncul apa enggak? Saya kasih beberapa pilihan, tuh kan? Kita pakai namanya Homer Simpson kan? Kita belajar dari The Simpsons sekarang. Think different thought. Jadi kita mesti mikirkan, oke, kalau saya dulu nurturing itu mikirnya seperti apa? Kemudian kalau sekarang saya entrepreneurial mikirnya seperti apa? Tulis dulu, ya, tulis dulu, ya. Jadi para leaders tolong ditulis dulu, dirembuk dulu dengan diri sendiri dan dengan teman-teman, dengan inti, kalau dengan pasangan, spouses, suami atau istri, kita ingin kita ini perusahaan ini berpikir seperti apa sih? Nah, ini kita mesti tulis. Saya ingin berpikir seperti misalkan saya ingin mempunyai sebuah tim di mana pemikirannya adalah out of the box. Jelaskan out of the box itu seperti apa? Apa contohnya? Ya. Kemudian kedua, take a different action. Nah, pada saat kita bilang, gampangnya gini, kalau kita mau lead the culture of change, kita harus mengambil tindakan yang berbeda. Mulai dari leaders, mulai dari pemimpin. Ya, apa itu take a different action? Ya, satu yang paling gampang adalah setiap kali kita meeting, di meeting itu harus diganti topiknya. Jangan diganti caranya. Jangan topiknya itu tentang misalkan saya memberitahukan Anda untuk melakukan apa. Ya, tapi kalau posisi nurturing kan gitu tuh. Nurturing, mentoring kan ownernya paling tahu, kemudian anak buahnya nggak boleh bantah.
Nah, pada saat meeting, topiknya diganti. Topiknya diganti. Oke, sekarang anak buahnya yang mengambil keputusan atau mengambil minimal ide, atasannya nanti yang kemudian merembuk atau memutuskan. Misalkan, so shift things. Jadi simple, make it simple ya. Jadi culture ini budaya, budaya itu adalah sesuatu yang dilakukan sehari-hari. Bukan sesuatu yang kompleks yang perlu direnungkan, terlalu dikompleksitaskan. Make it simple, setiap hari harus kelihatan. Ya. Abundance, not lack of. Jadi kita perlu memiliki beberapa contoh abundance itu berkelimpahan. Ya. Contoh-contoh, misalkan tadi ambil contoh dari nurturing ke entrepreneurial. Kita mesti ambil contoh-contoh, contohnya perusahaan yang entrepreneurial itu juga sukses seperti ini loh. Oh, ada contohnya. Jadi cari contoh-contoh yang berhasil. Saya tahu ada banyak beberapa contoh perusahaan family business yang berusaha untuk menjadi advocacy yang kemudian gagal, ya jangan cari contoh yang itu. Cari contoh yang berhasil dong ya. Jadi ambil benchmark supaya kita bisa lebih baik dan lebih sukses. Ya, live in the moment itu artinya apa? Simplicity di sehari-hari, kita mesti hidup sekarang. Itu artinya setiap hari kita mesti membahas hari ini dulu. Jangan terlalu advance, jangan terlalu pusing memastikan apa yang terjadi besok lusa, tahun depan. No, just now. Do it now, day by day. Pay attention to how you feel. This is very important. Simplicity juga berarti memikirkan tentang saya merasa apa sih? Saya happy apa enggak? Saya senang enggak dengan apa yang saya lakukan sekarang? Saya senang enggak perubahan dengan leading the point dengan perubahan ini susahnya berubah itu karena apa? Kadang-kadang kita tidak menikmati proses berubahnya. Kita mau mendapatkan hasilnya, tapi kita tidak menikmati proses berubahnya. Jadi setengah mati. Kita harus menikmati proses berubahnya. Ya, jadi kita mesti tahu apa yang bisa kita lakukan untuk menikmati proses berubahnya. Oke, yang kedua, tadi kan simplicity kedua adalah time. Be visible. Artinya apa? Biasanya saya meminta teman-teman leaders untuk yang pernah diskusi dengan saya untuk mengadakan perubahan change champion. Ya, kita pernah ada program seperti ini nih, materi yang sama saya pakai untuk menjadikan agen perubahan di perusahaan. Kita mesti memiliki time schedule yang jelas. Ya, jadi misalkan di setiap hari kita setiap Senin, Rabu, Kamis itu sekarang kita waktunya untuk meeting diganti dengan misalkan brainstorming melalui Zoom, misalkan begitu ya. Jadi ada beberapa hal yang sifatnya itu ada agendanya. Jangan terlalu jangan terlalu random ya. Misalkan kita ingin membuat perubahan di dalam perusahaan, anak buah kita lebih proaktif, lebih mengeluarkan ide. Maka kasih hari tertentu. Setiap hari Selasa itu hari ide, di mana setiap Selasa anak buah kita harus memberikan ide yang jelas kepada kita. Dan kalau Selasa itu tidak ada ide, Anda sebagai pengusaha nagih hari Selasa ada ide. Mungkin hari Selasa pertama nggak ada yang ide. Hari Selasa minggu kedua baru ada ide. Ya, jadi Anda paksa supaya mereka muncul. Pokoknya Selasa itu hari ide, gitu ya. Kemudian hari Kamis itu hari merubah SOP. Jadi ada satu SOP yang Anda mesti rubah. Tim Anda minta rubah setiap hari Kamis evaluasi SOP. Misalkan begitu. Jadi ada tanggalnya, ada timingnya, sehingga orang bisa melihat, oh perubahannya itu step by step. Oke, so ini beberapa tipsnya. Ketika kita menggunakan visual ya, what you see is what you get, Anda perlu tahu apa yang Anda ingin rubah di culture Anda. Sekali lagi, kalau kita menggunakan klien, yaitu nurturing ke entrepreneurial, Anda mungkin bisa merubah cara Anda menggunakan gadget, misalkan kalau dulu meetingnya harus melalui ruangan face-to-face, sekarang bisa menggunakan Zoom. Ini kan juga salah satu yang what you see is what you get. What you do repetitiously. Jadi apa yang diulang-ulang itu adalah yang membuat kita berubah. Show off, show up, share up. Ya, artinya kita perlu menunjukkan hasilnya, kita mesti menunjukkan kita sendiri memang mau melakukan, dan kita mesti share up, kita mesti berbagi dengan yang lain. Ya, kita mesti tunjukkan hasilnya ini loh, perubahannya seperti ini, dan kita mau melakukannya. Training demands result, itu artinya kita perlu training. Semua yang kita bisa lihat mau berubah, kita perlu melakukan training. So there you go, visible. Ya. Oke, saya agak cepat sedikit, masih 3-4 slide lagi. Kemudian STA, accountability. Nah, ini semua sudah jelas ya. Pada saat kita melakukan leading perubahan di culture, perubahan di budaya, kita harus memiliki namanya accountability. Jadi anak buah kita harus ada pertanggungjawaban terhadap perubahan itu. It's very simple. Setiap kita melakukan perubahan, kita harus ada yang namanya pertanggungjawaban. Ya.
ini contoh yang saya tulis secara random. Jadi kalau misalkan contoh yang paling gampang adalah kita ingin merubah budaya dari anak buah kita yang introvert menjadi extrovert, gitu ya. Maka accountability-nya adalah selama 1 hari Anda perlu membuat handshake 50 business people a day. Ini handshake of course tentunya secara not literally karena kita tidak boleh melakukannya, tapi Anda bisa call 25 friends from my phone book, your phone book, Anda bisa call, Anda bisa cari tahu, Anda bisa ketemu dengan orang lain. Tadi Mas Asrul mengatakan ke luar negeri, ya. Jadi harus ada accountability. 1 bulan tidak bekerja, dikirim ke luar negeri, tapi pulang harus presentasi. Jadi harus ada tindakan-tindakan, concrete actions, ya, plural, concrete actions yang kita bisa tagih mereka. Ya, saya minta mereka misalkan nih, read 12 pages before sleep. Ini salah satu perubahan budaya yang saya minta ke salah satu anak buah daripada klien saya supaya mereka tidak terlalu tergantung sama ide orang tuanya, ide bosnya, gitu ya. Jadi setiap manajer harus baca 12 halaman sebelum tidur, kemudian besoknya mereka akan sharing di meeting pagi di perusahaan apa 12 halaman itu dan bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan and we take action from it. Ya, dan seterusnya. Ini contoh-contoh gampang yang kita bisa lakukan. The point adalah you need to get this done, karena kalau kita terlalu banyak teoritis dan retorika, kita nggak ada detail seperti ini, mereka nggak ngerti maunya kemana. Ya, karena kadang-kadang perubahan budaya itu yang paling sulit adalah mendapatkan mendapatkan habitnya sebelum manfaatnya muncul. Ya, karena kebanyakan orang bilang, oh kalau udah ada hasilnya saya baru mau bentuk habit. Kalau sudah mendapatkan uangnya baru saya mau kerja keras. Nah ini kan nonsense. Kita tahu di dalam dunia kita nggak ada ceritanya orang dapat uang baru kerja keras. Yang ada kerja keras dulu baru dapat duitnya. Ya, nggak ada ceritanya orang bisa langsing sebelum kalau sudah langsing baru saya olahraga. Yang ada adalah ketika masih belum langsing olahraga baru langsing. So you get my point. Yang paling sulit daripada perubahan budaya adalah mereka tidak mendapatkan disiplinnya karena mereka belum mendapatkan hasilnya. So you need to break it down menjadi part-part yang gampang dipahami. Oke. Okay. Alright, so STAR ya, resources ya, ini juga penting banget ya. Nah, kadang-kadang ketika kita lead the culture of change, kita memimpin budaya perubahan, itu kadang kita tidak bisa terlalu mengentengkan sumber daya kita. Ya, kita ada sumber daya uang, ini ada sumber daya otak, itu berarti kita mesti belajar, ada waktu, kita mesti menyediakan waktu untuk tim kita mesti mendengarkan mereka, ada telinga, ada idea, ada helping hand. Jadi Anda mesti kerja keras, kita juga mesti belajar, kita juga mesti mendengarkan, kita mesti ada invest waktu, kita mesti invest uang. Ya, so resources, time, learning specific skills, help from expert, ask opinions from peers, and money. So ada time, skill, help, peers, opinion, thought, ya, pemikirannya, and money. Ya, resources ini tolong diurut berdasarkan time dulu ya, karena kita banyak langsung lompat, coach saya mau buat budaya, tapi kayak bayar aja lah. Ini kan salah satu yang paling klasik ya, coach saya bayar coaching, tapi tolong budaya saya diperbaiki. Ya nggak bisa, ya. Bukan itu caranya. Anda mesti spend time, ya, spend time, and you mesti learn specific skill, how to lead, how to convey message, how to influence, ya, help from expert. Yes, we can do that. Ada beberapa expert yang lain di luar sana yang dengan keahlian ini bisa membantu Anda. Anda mesti cari tahu gimana kita bisa memulai perubahan dan bola saljunya mesti bergulir. Oke, STAR and tracking. This is 3 terakhir. Tracking adalah yang kita bilang kita ukur improve-nya seperti apa. Ini ada istilahnya Seinfeld strategy, itu berarti daily, ada daily, weekly, monthly, ya. Jadi ada report card-nya. Kita punya daily, apakah kita lebih baik dari kemarin, apakah weekly, kalau kita tidak bisa nunggu terlalu cepat, kita tidak bisa hitung terlalu cepat, kita punya weekly atau monthly, Buster Benson style, ini salah satu yang saya suka, jadi setiap bulan kita memberikan namanya report card, bulan ini lebih baik dari yang lalu apa tidak, kemudian mingguan, show and tell, and so on. Jadi basically it's very simple, straightforward. Setelah Anda melakukan START, Anda tracking. Nah, setelah tracking, kita masuk ke fokus yang namanya meliorasi. Melioration itu, meliorasi itu artinya apa? Kita napak tilas. Apa sih kesalahan-kesalahan yang kita buat selama ini untuk menjadikan perubahan di perusahaan kita? Budaya perusahaan kita, mana yang kita sudah bisa berubah, mana yang tidak bisa kita ubah, mana yang masih kurang, mana yang sudah bagus. Ya, kemudian kita correction, and then kita learning. Oke?
Nah, ini contohnya ketika saya membantu perusahaan sales ya, offering others benefit, approaching different pains, varying variasi dari message. Ini contoh di sales ya, kalau Anda ingin merubah budaya sales, kita rubah hasilnya dirubah dengan cara pendekatan berbeda, penawaran yang berbeda, dan seterusnya. Tapi ini contoh di sales. Anda bisa pakai contoh manapun, intinya adalah Anda evaluasi dari START yang pertama, 5 pertama, kemudian Anda melakukan perubahan, Anda evaluasi. Basically, di evaluasi. Dan yang terakhir yang paling banyak orang lupa dan paling penting adalah emotion, yaitu start me, E yang terakhir adalah emotion. Artinya apa, Coach? Artinya Anda mesti celebrate. Nih, culture, sekali lagi, itu tidak bisa menunggu sampai final baru kita celebrate. Kelamaan, kita mesti celebrate small wins. Ya, kita punya namanya gratitude book. Kalau Anda mau tahu, buku yang penuh dengan ucapan syukur. Saya bersyukur sekarang kita sudah bisa melakukan A, dulu nggak bisa. Saya bersyukur karena saya sudah mendapatkan pujian ini, dulu nggak pernah dipuji. Saya bersyukur karena sekarang tim saya sudah bisa memberikan ide, dulu nggak pernah ada ide, selalu saya sebagai atasan yang beride, and so on, and so on. So you need to celebrate small wins. That's the whole point of having a culture. Ya, jangan menggunakan culture sebagai tools untuk menjustify benar salah, tapi untuk men-celebrate kita punya lifestyle atau business lifestyle di dalam perusahaan kita. Okay, finally, this is last slide. Mentalitas ya, jadi sebagai pemimpin, if you want to lead the culture of change, Anda harus punya mentalitas yang positif. Ya, jadi yang kiri adalah don't, yang kanan adalah do. Yang kiri don't ini adalah don't place blame ya. Ketika kita punya anak buah, kita sendiri tidak bisa, anak buah, wah memang dasar kamu anak buah nggak pinter, nah, tidak boleh ini ya. Ya, kita mesti take responsibility. Kemudian kita paksa dengan peraturan, force begets resistance. Ini salah satu kesalahan klasik dalam leading the culture of change dengan melakukan SOP, dengan membuat peraturan dengan hukuman. Nah, ini kacau ini ya. Saya nggak bilang nggak boleh dihukum. Saya bilang kita harus memastikan mereka paham dulu apa manfaatnya dan bagaimana kita berikan contoh. Jangan pakai paksaan. Kita mesti practice humility, kerendahan hatian, dan sama-sama belajar. Karena anyway, budaya itu muncul karena Anda sebagai leaders ya. Jadi jangan terlalu menyalahkan anak buah kita. Kalau budaya yang sekarang kita nggak puas, ya karena Anda lah yang menciptakan. Ya, apapun alasannya, selalu kembali ke leaders. Ya, so take responsibility. Kemudian nomor 3 adalah memerintah. Ya, jadi mengajarin budaya dengan cara memberikan perintah, memberikan wejangan, guruin. Ya, tapi saran saya rubah nomor 3 menjadi begin with questions ya, kasih pertanyaan-pertanyaan, belajar bertanya, belajar untuk menjadi coach ya di dalam perusahaan walaupun Anda tidak komersil, tapi belajar untuk menjadi coach, tanya mereka sehingga mereka yang menentukan apa maunya dan lebih bagus. Kemudian right or wrong seperti saya katakan tadi, budaya itu bukan benar salah tapi lebih ke arah remain open ya, kita lihat kalau tujuannya ke sana tapi jalannya beda boleh nggak? Ya boleh, yang penting tujuannya sampai gitu kan. Banyak jalan menuju Roma. Kemudian yang paling akhir, of course, kalau Anda sudah punya prinsip, mentalitas sudah nggak mungkin berubah, maka saran saya, ya sudah, nggak bisa. Ya, Anda rubah anak buah Anda, atau Anda jangan merubah perusahaan punya budaya. Kita mesti punya mentalitas believe they can. That's it, guys. So, saya mesti ngebut ya. Thank you untuk waktunya. Saya kembali ke Coach Chan, kalau ada pertanyaan. Alright. Good. Wah, ngebut banget nih Coach Humphrey ya. Jadi saya tahu ini materi 1 hari sebenarnya, tapi di push untuk selesai 45 menit. Oke, good. Thank you Coach Humphrey for the effort. Guys, ya di akhir penghujung acara ini masih ada beberapa pertanyaan. Tapi sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang hadir dari pagi tadi sampai siang ini ya. So thank you for investing a day of your life untuk belajar bersama kami semua di sini di LeadFest. Fisik di LeadFest adalah menghadirkan ilmu leadership semakin simple. Ya, leadership dibikin simple gimana caranya. Oke. LeadFest 03, ya, edisi ketiga dari LeadFest akan diselenggarakan. Kita rencanakan tanggal Agustus tanggal 15 kalau saya nggak salah, jadi hari Kamis depan, tapi update-nya akan diberikan di Instagram kita, so follow @leadfest dan melalui email yang Anda berikan. So we are sekarang sudah menyiapkan event berikutnya buat Anda. Oke, good. Dan minggu depan ada lunchtime seminar, lunchtime coaching, how to change bad people jam 12.30. If you want to register, linknya juga akan disampaikan melalui email yang Anda submit kepada kami semua. Oke, silakan. Gratis ya, tapi mesti mendaftar dulu karena mesti ada aksesnya. Coach Humphrey, ada beberapa pertanyaan. Hopefully waktunya cukup.
dari Pak Edwin. Wah, Pak Edwin ini panjang nih pertanyaannya, bagus-bagus. Mau disortir sayang, mau disebutkan semua banyak. Tapi saya pilih satu dulu ya kalau gitu ya. Iya. Karena bagus-bagus ya. Coach, pertanyaan nomor 2 saya ambil. Struktur perusahaan yang awalnya hierarki ingin dirubah menjadi adokrasi, di mana fokusnya dari eksternal yang tidak dapat dikontrol dan cara meminimalkan risiko atas perubahan tersebut. How to make it happen? Ya, oke, thank you Pak Edwin. Pertanyaan ini sudah saya tebak pasti muncul karena memang ini pertanyaan ini materinya materi panjang ya. Jadi karena memang judulnya seperti itu ya, mau nggak mau saya mesti beritahu. Jadi saya kasih poinnya aja ya. Poinnya seperti ini. Ketika kita merubah struktur perusahaan, yang fokusnya jangan dirubah struktur organisasinya dulu. Jadi tips saya adalah, berdasarkan saya, of course tidak berarti saya paling benar, tapi ketika saya membantu perusahaan, saya nggak akan merubah, saya nggak otak-atik struktur organisasinya, yang saya otak-atik komitmennya. Contoh misalkan, jadi misalkan komitmen untuk menyelesaikan masalah, jadi troubleshooting atau problem solving. Kalau biasanya anak buah kita selalu melemparkan ke atasan untuk memecahkan masalah, sekarang kenapa nggak kalian sebagai anak buah belajar untuk memberikan solusi masalah itu, kemudian nanti biar atasan yang memutuskan. So, we go halfway. Ya, kalau saya nggak pernah merubah strukturnya dulu karena ribet sekali ya. Plat merah apalagi perusahaan-perusahaan Garuda misalkan, aduh itu kalau dirubah strukturnya amburadul semua. So, instead of rubah strukturnya, kita sepakat untuk menemukan sebetulnya apa sih inti daripada yang kita inginkan. Kalau tadi Pak Edwin bilang masuk ke advocacy ya, di mana lebih ke entrepreneurial, lebih ke arah cari solusi untuk market, lebih ke arah egaliter, maka kita minta habit itu yang diinstal ke anak buah mereka dulu. Nah, ini gimana caranya? Yaitu start me itu, ya, simplicity, kemudian ada time, visible, dan kemudian tracking, amelioration, kemudian emotion. Jadi kita mesti pakai itu, step by step kita harus pakai start me. Itu jawaban saya, Kusan. Alright, so pertanyaan yang lain dari Pak Edwin juga, gimana meluruskan persepsi satu orang yang menghambat perubahan? Kalau saya sikat begitu ya, jadi ada yang menentang perubahan, gimana caranya menyamakan dan meluruskan persepsinya beliau? Yang kedua lagi ada pertanyaan, bagaimana, apakah memungkinkan kalau mengadopsi sebagian value hierarchy dan sebagian lagi adokrasi? Bagaimana caranya dan apakah memungkinkan? Ya, yang pertama dulu ya. Bagaimana menyamakan? Sebetulnya orang kalau tidak mau berubah kan karena nggak sepakat hasilnya sebetulnya. Jadi perubahan itu kan sebetulnya hasilnya dilihat. Dia sepakat nggak, ujungnya kemana? Kalau dia ujungnya nggak sepakat, ya tentu kita nggak bisa damai dong. Kita harus pisah ya. Kayak misalkan saya mau ke Bali, Pak Edwin Pak Edwin tanya, Pak Edwin mau ke Jakarta misalkan. Ya tentu nggak mungkin sama. Ya kita pisah bis atau pisah pesawat, whatever it is. Tapi kalau kita sama-sama mau ke Bali, tapi caranya tidak sama, ini rundingable, negotiable, ya. Jadi negotiable sehingga kita bisa mencari jalannya. Buat saya nggak ada masalah, jalan beda nggak apa-apa, yang penting tujuannya sama. Ya, tolong pastikan dulu kalau tujuannya sama atau tidak. Kalau tujuannya hasil yang kita inginkan mereka nggak mau, maka nggak bisa, Pak. Nggak bisa dirunding lagi, tapi saya kira pisah paling bagus. Yang kedua saya lupa. Tanya apa tadi, Coach? Pertanyaan kedua adalah, apakah memungkinkan mengadopsi sebagian struktur adokrasi dan sebagian hierarki? Saya tidak melarang, walaupun sebetulnya selama tidak seberang ya. Tadi kan teman-teman lihat ya, ada clan, adokrasi, kemudian yang bawah itu apa sih? Yang ada, yang sebelah kiri itu yang SQ, Singapore Airlines, yang sebelah kanan itu kan namanya Uber, gitu ya. Selama Anda tidak silang, itu tidak ada masalah. Anda ambil sebagian boleh, ya, sebagian ke kiri, sebagian ke atas, sebagian ke bawah, sebagian ke kanan itu boleh, ya. Part sebagian boleh, tapi jangan silang. Silang itu bukan nggak bisa, tapi sulit sekali. Jadi kalau misalkan Anda bilang, saya mau clan ke adokrasi, itu kan sebelah-sebelahan ya. Clan ke adokrasi, boleh nggak, Coach? Clan ini semuanya nggak saya hilangkan, saya pakai clan setengah-setengah, nurturing saya pertahankan, kemudian saya mentoring saya pertahankan, tapi saya mau entrepreneurial. Bisa, nggak masalah. Ya, jadi jiwanya, perubahannya yang kita install di bisnisnya, tapi nggak usah secara struktur benar. Ya, itu jawaban saya, Coach. Oke, good. Thank you, Coach Humphrey. Dari Pak Guru Kurniawan, Coach. Selamat siang, Pak Humphrey. Mau tanya, bagaimana strategi kita sebagai seorang HR atau HRD untuk bisa menyumbangkan perubahan budaya dan leadership di perusahaan keluarga? Dan bagaimana caranya kalau leadernya ini bukan owner, tapi bisa membawa perubahan secara cepat, berubah kuadran untuk organisasinya? Thank you. HR ya?
Mungkin yang paling cepat jawabannya ketemu dulu Coach Jan. Ini panjang soalnya. Tapi anyway, ya Jadi ini booking pertanyaannya waktu dengan berat-berat ini. Coach Oke. Humphrey, minta waktu untuk konsultasi, itu paling cepat. Coach. Aduh. Oke, saya kasih jawab poin saya. Jadi sebagai HR, tugas kita sebagai HR itu dua. Ya, of course dua ini bukan cuma dua, tapi dua yang berhubungan dengan topik kita hari ini. Nomor satu, itu adalah mengerti bahwa HR itu bukan cuma bagian perekrutan. HR itu adalah menentukan masa depan perusahaan berdasarkan apa? Misalkan culture, berdasarkan apa? Efisiensi, berdasarkan efektivitas usaha. Jadi fokus daripada HR itu sebagai memastikan bahwa perusahaannya itu ramping, langsing, dan gesit. Itu tugas HR zaman now. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai mediasi dong. Mediasi antara atasan dengan bawahan. Jadi artinya kalau bawahannya itu manajemennya, atasan itu manajemen ya. Manajemennya minta A, bawahannya minta B, kita harus tahu fungsi kita harus sebagai mediator. Ya, bukan sebagai membela atasan, membela bawahan, tapi kita mesti menjadi mediator. Kita mesti understand di mana standpoint kita berada. Yang satu adalah membuat perusahaan jadi efisien, efektif, langsing. Yang kedua adalah kita sebagai mediasi. Nah, kalau tadi ini Bapak atau Ibu ya, HR menjawab, menanyakan, gimana terus kita bisa menjadi fungsi ya? Fungsikan dulu yang pertama, itu yang paling penting. Jadi, kasih usulan ke manajemen, Pak, Bu, saya menemukan cara perusahaan kita bisa lebih efektif, lebih efisien, jika dengan A, B, C, D, E, F, G. I mean, this is very easy, very simple, not easy, but very simple. Ambil sebuah kertas, ambil sebuah notebook, ambil whatever. Anda mulai tentukan, oke, menurut saya perusahaan kita bisa lebih efisien. Kalau anak buah ini dipindah kemana, kalau dimutasi, kalau you design your idea supaya manajemen tahu, oh, HR-ku lagi mikir kepentingan perusahaan. Bukan kepentingan HR, bukan kepentingan politik perusahaan, tapi kepentingan efisiensi dan efektivitas. Oke. Sekarang yang kedua, Coach, kalau saya pemimpin saya ini bukan owner, eksekutif, tapi saya pahamnya mungkin membantu mereka untuk lebih sukses. Itu yang saya tangkap, kalau salah mohon dikoreksi. Gimana bisa membawa Pemimpinnya bukan organisasinya berpindah ke kuadran lain yang ingin dituju. kuadran. Nah, again, sama dengan yang pertama. Jadi kita mesti rebukan dengan eksekutif itu, dengan pemimpin itu yang bukan owner, untuk memastikan kita itu untung apa pindah kuadran. Jadi jangan, karena gini ya, pada umumnya perusahaan itu tidak mau repot. Kalau kita lihat repotnya lebih capek daripada hasilnya, ya siapa yang mau? Ya, jadi kita mesti sepakat hasilnya apa. Ya, tadi di slide keberapa saya lupa, saya beritahukan, ambil contohnya, the abundance of, not lack of. Jadi contoh-contoh yang kita berhasil, saran saya ambil benchmark. Jadi misalkan saya sebagai HR, saya kan ketemu dengan bos saya yang bukan eksekutif, yang bukan owner, saya bilang, Pak, Bu, kita coba cari contoh perusahaan lain itu juga background-nya family, tapi berubah ke sini enaknya ini loh. Kita catat enaknya ini. Kemudian kita presentasikan kepada owner-nya, enaknya ini Pak Bu, ya. Kemudian kita usul caranya bagaimana, ya. Again, memang lebih enak langsung kita diskusi, tapi itu jawaban saya. Jadi get to the point, maunya apa, manisnya apa, kerennya di mana, kemudian presentasikan. Oke, right, good. Ada apresiasi dari Ibu Eka Prabawati, mengatakan terima kasih Mbak Dia, materinya sangat bagus dan bermanfaat. You're welcome, Bu Eka. Semoga bisa ketemu lagi di Leadfest yang berikutnya. Pak Hermawan Wibowo tanya, Pak, ketika ada dalam posisi, posisi perusahaannya klan, nggak sesuai dengan culture saya pribadi, yaitu adopsi, apakah saya harus resign dari perusahaan karena kondisi COVID? Tapi kalau stay di sini, susah berkembang karena ownernya susah improve. So first of all, I think sebelum saya kasih ke Coach Humphrey, first of all, ajak owner Anda untuk ikut Leadfest berikutnya, biar bisa lebih terbuka, oke? That's true. Coach, tapi setelah itu bagaimana? What do you suggest to Pak Hermawan dan teman-teman yang mengalami hal seperti ini? Artinya ini sudah dijawab sama, kalau nggak salah siapa ya? Sama Coach kalau nggak salah tadi sebelum break makan siang. Jadi fungsi utama, waktu jamnya Mas Asrul. Jadi fungsi utama dari kita sebagai eksekutif itu kan menghasilkan sesuatu. Jadi proses itu tidak bisa dong kita jual. Yang kita jual kan result. Kita jual result dulu, baru kita menjustify prosesnya. Jadi kalau kita bilang saya advocacy, perusahaan kita klaim. Ya jangan diadu di kliennya, jangan adu kuat, kita pasti kalah. Kan yang bayar sana, bukan kita. Kita kan eksekutif yang digaji. Ya tugas kita adalah membuat sebuah konsep di mana kita memastikan dalam power kita tidak menyalahi peraturan perusahaan, kita menghasilkan buah-buah yang manis untuk perusahaan. Tapi Coach, kalau saya tidak bisa menghasilkan sesuatu yang spektakuler,
luar biasa ekstravaganza karena kita sangat budayanya adalah klien. Ya you buat dulu hasil yang tidak ekstravaganza, tidak spektakuler, tapi sebagian sebagai milestone, bagian dari milestone untuk menunjukkan bahwa you niat untuk memberikan hasil. Lama-lama juga luluh kok. Ya, asal Anda benar-benar sesuai dengan prosesnya, bukan mau benar loh ya. Ya, problemnya adalah banyak eksekutif, ini mungkin bukan Bapak, bukan Ibu yang tanya ya, di luar sana, problemnya adalah ketika saya lihat, mereka bukan mau menghasilkan, mereka mau dianggap benar, mereka mau dianggap dia yang benar, perusahaan yang salah, mereka mau dianggap saya yang pinter, bosku yang goblok. Ya nggak bisa, nggak mungkin jalan. Itu nggak jadi, yang ada malah berkelahi. Yang ada malah berkelahi, Anda pasti kalah. Jadi intinya begitu. Jadi jangan mau status egonya jangan ditonjolkan. Yang ditonjolkan itu hasilnya. Maunya apa? Oke, tak kerjain dengan caraku. Nanti kalau manis kan juga dipuji. Kalau manis kan juga dipeluk sama ownernya. Diambil idenya, bahkan dikasih kesempatan untuk lebih besar porsinya. Itu jawaban saya. Selain tadi Coach betul undang orang tuanya, undang ownernya untuk ikut tes berikutnya. Terus dari Pak Ronald, Coach, agak cepat sedikit karena waktunya agak mepet. Ada 4 kuadran tadi ya, hierarki, advokasi, market, kemudian klan. Apakah harus milih satu-satu, harus fokus ke satu bagian aja? Lalu bagaimana caranya untuk memilih kondisi kuadran yang paling tepat buat kita saat ini? Oke, yang kedua udah saya jawab ya. Jadi what is your legacy? Ya, jadi yang kalau mau tahu kuadran mana yang cocok untuk kita, what is your legacy? Ya, jadi kalau kita nggak tahu legasinya apa, well, you punya PR berat, Pak. Karena budaya nggak bisa dipilih berdasarkan whimsical ya, sesuai dengan apa mau gua, sesuai feeling perut gua mau ke kiri, kita ke kiri, kanan nggak bisa. Kita harus tentukan what is your legacy, you mau ninggalin apa, perusahaan ini mau dijadikan apa, legacy untuk untuk market, legacy untuk Anda sendiri, legacy untuk anak, kalau Anda mau mewariskan ke anak, dan seterusnya. Itu yang kedua saya jawab di awal tadi, sudah ada legacy ya. Terus yang pertama, boleh nggak kita gaduh-gaduh gitu ya. Jadi entrepreneur-nya ngambil dari advokasi, kemudian sistemnya ngambil dari dan seterusnya. Maksudnya gitu kan. Boleh nggak? Boleh. Saya bilang boleh. Buat saya tidak ada yang salah. Tapi ini kan diriset oleh 2 profesor dari University of Michigan. Itu ada dasarnya. Dasarnya mengatakan kalau Anda semakin random, semakin sulit jadi culture-nya. Yang ada malah kacau, gitu ya. Kalau saya ngomong, mungkin saya bukan profesor, you lawan aja. Tapi saya bisa kirim ke you punya risetnya seperti itu. Semakin alakan, ya semakin pisah. Aku mau gaduh-gaduh, tambah sate, tambah bumbu pecel, semakin nggak enak, ya semakin kacau biasanya. Jadi itu maka dikelompokkan menjadi 4 kuadran, di mana Anda bisa pilih, oke lah, saya nggak bisa semuanya, Coach. Saya ngambil sebagian dari advokasi, tapi mayoritas dari klien. Ya, monggo. Tapi kalau klien 3 poin, advokasi 2 poin, kemudian dari market 1, kacau semua. Ya, bisa nggak? Ya bisa, tapi ya setengah mati gitu ya. Tambah mampus nanti. Menurut saya begitu. Alright. Oke, good. Thank you, Coach Humphrey. Waktu juga yang membatasi kita. Thank you atas presentasinya dan thank you atas sharingnya. Thank you teman-teman juga. Ini udah di akhir acara kita. Saya ingin bacakan beberapa apresiasi dari teman-teman di sini. Dari Bu Juwita mengatakan, thank you for all sharing and good luck. We are welcome, Bu Juwita. Pak Jerry Kristianto mengatakan, thank you ilmunya untuk para coach, jadi semangat karena banyak hal yang diterapkan, nggak cuma di bisnis. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi tujuan dari Leadfest ini adalah menginspirasi Anda untuk menerapkan yang lebih baik lagi. Pak Rudi Papacang mengatakan, thank you for all speakers, dan Bara Tim, you're welcome. Sukses selalu, take care, and stay healthy. Ya, saya harap juga Bapak dan keluarga sehat-sehat selalu ya. Kemudian ada beberapa permintaan untuk email. Of course, kalau email Anda update, pasti kita akan email yang dibutuhkan itu ya, baik itu materi maupun yang lain. Pak Boni Praditya juga mengatakan terima kasih untuk sharing ilmunya, you're welcome Pak. Dan beberapa Mbak Amanda Kohar mengatakan thank you untuk semua pembicara yang sangat bertalenta dan berinspirasi, suka banget sama semua bahasan hari ini, sangat membantu, you're welcome, kami pun happy kalau ini membantu buat Anda. Pak Arifin juga say thank you, Pak Guru, terima kasih, Pak Vincent, thank you Coach Humphrey, atas nama Coach Humphrey saya bilang you're welcome Pak Vincent. Bu Priska Mega, thank you so much. God bless you too, Bu Priska. Dan masih banyak lagi ya. So I think saya nggak bisa bacakan satu persatu lagi karena it keeps coming. Ada ratusan orang di sini. So, okay guys, so thank you for your time, Coach Humphrey. Dan kita akan akhiri acara ini. Tapi sebelumnya saya sharing sekali lagi yang tadi saya bilang ya teman-teman ya. Jadi minggu depan, sebentar saya ambil share screen saya.
Oke, minggu depan saya akan launching namanya Beasiswa 100 Coach. Ini belum final, jadi saya nggak bisa kasih detailnya sekarang, but please in touch di @bara_coaching and @leadfest. Kita akan bikin video. Saya ingin meneruskan legacy saya kepada sebanyak mungkin orang, karena selama 15 tahun terakhir sebagai seorang coach, saya merasa sangat terinspirasi, bukan cuma dapat materi yang baik, tapi juga mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. So I want to create another 100 coaches. Detailnya, dan ini beasiswa ya, jadi kalau Anda terpilih, maka tidak ada biaya apapun, memang ini adalah untuk meneruskan ilmu yang baik ini. So please stay in tune. Kemudian minggu depan, hari Kamis, tanggal 23 Juli, ada lunchtime seminar, atau kadang kami sebut sebagai lunchtime coaching. Kita manfaatkan waktu makan siang kita untuk belajar bersama, dan kali ini topiknya adalah how to change bad people. Hampir sama seperti hari ini, setengah jam pertama saya akan membawakan sebuah materi, setelah itu kita akan tanya jawab. Ya, totalnya sekitar 1 jam, paling lama 1,5 jam. Formulir pendaftaran akan ada di email Anda. Jadi ini gratis, tapi harus mendaftar dulu karena akan ada aksesnya. Akan ada di email Anda atau via WA, mana yang lebih mudah, nanti tim kami akan akses Anda. So make sure you update your email and your WhatsApp number for us. Okay? So Leadfest 03 1 bulan lagi. Nanti detail pembicara dan topiknya sih leadership that make a change. Jadi bagaimana membuat breakthrough melalui leadership, tapi detail pembicaranya dan keseluruhannya kita akan update belakangan lagi. So thank you for everybody. Terima kasih. Saya sebentar lagi akhiri ya. Hopefully this is useful for you dan bisa bermanfaat